Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali ya. Walaupun saya bertemu dengan Bapak Ibu melalui daring, tapi saya mengucap syukur karena kasih dan penyertaan Tuhan, kita semua boleh berkumpul bersama-sama dalam kondisi yang sehat pada pagi hari ini. Terlebih juga saya mengucap syukur ya dan berterima kasih untuk Bapak Ibu Jemaat yang sudah memberi saya kembali kesempatan untuk boleh berbagi mengenai kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Begitu juga dari Bapak Daud dan juga Bu Vivian yang sudah memberikan saya kesempatan sekali lagi untuk boleh berbagi dengan Bapak Ibu usia emas. Oke, tanpa lama-lama ya Bapak Ibu ya, pada pagi hari ini sebenarnya saya tidak banyak materi yang baru, hanya saja mungkin saya lebih ke mengulang ya untuk yang sudah saya sampaikan dulu. Mungkin jadi hari ini sifatnya recall saja ya Bapak Ibu ya, kita mulai mengingat-ingat kembali mungkin apa saja yang perlu dilakukan dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada lansia. Nanti sekiranya kalau misalnya Bapak Ibu nanti ada satu dan lain hal pertanyaan yang mau ditanyakan, Bapak Ibu berkenan mau menanyakan secara langsung melalui WA atau mungkin menitipkan pertanyaan kepada Bapak Ibu koordinator dari ibadah usia emas, nanti boleh dipersilakan begitu ya. Oke, kita langsung mulai saja. Sama hari ini saya mulai juga dengan refleksi sekiranya apakah gigi dan mulut kita ini sudah sehat atau belum. Nah, sehat yang saya maksudkan di sini itu sebenarnya kayak saya juga ini ya, maksudnya enggak betul-betul bisa tahu sekiranya sehat ini yang dimaksudkan Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Oh, menurut saya gigi saya ini sudah sehat. Oh, menurut saya gigi saya ini masih belum sehat. Nah, apakah dengan kata-kata sehat itu berarti artinya tidak sakit, seperti itu. Jadi itu yang mungkin nanti kita akan lihat lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi apakah dengan kondisi gigi dan mulut saya ini sudah tidak ada keluhan, nggak apa-apa, itu berarti menurut saya sudah sehat. Nah, itu mungkin arti kata-kata sehat itu dari orang pertama dan juga orang kedua mungkin bisa jadi berbeda. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Kita coba recall kembali kira-kira apakah memang kondisi rongga mulut kita ini sudah sehat atau belum gitu ya. Dan berikutnya, apakah menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu penting atau enggak gitu. Kalau di pertemuan yang dulu saya menanyakan ini kepada Bapak Ibu secara langsung bisa ya. Mungkin ada yang menjawab penting, ada yang menjawab agak ragu-ragu mungkin, atau seperti ada juga yang agak malu-malu gitu menjawabnya. Ya, kalau menurut saya ya, apakah penting menjaga kebersihan gigi dan kesehatan gigi dan mulut, itu sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya. Yang jelas itu pasti akan sangat penting. Karena apa? Karena kita makan setiap hari gitu kan, kita mungkin ngemil juga setiap hari. Dan apa ya, kalau menurut saya semakin bertambahnya usia, salah satu support system terbesar kita dalam menjalani hidup itu selain beribadah, selain bertemu dengan orang-orang terkasih, itu pasti juga makan ya. Betul ya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang hobi mungkin jalan-jalan, atau mungkin bisa hobi apa ya istilahnya, kayak main healing-healing gitu ya sama teman-teman yang lainnya. Mungkin salah satu kegiatan yang pasti akan ada dalam satu pertemuan itu adalah makan ya Bapak Ibu. Nah, itu kenapa kok menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut itu penting. Karena ya itu sih Bapak Ibu, basic saja. Jadi kita makan setiap hari ya, harusnya kita butuh nyaman gitu ya untuk bisa mengonsumsi mungkin makanan-makanan atau minuman favorit kita gitu. Jadi apakah penting menjaga kebersihan dan kesehatan gigi dan mulut? Jawabannya adalah sangat penting gitu ya. Oke, berikutnya ini mungkin saya juga berbagi kasus-kasus ya yang sudah saya dapatkan dari sepanjang praktek saya sampai hari ini. Sebenarnya banyak sekali sih Bapak Ibu. Ini juga mungkin sudah pernah saya share di pada saat pertemuan kita di sebelumnya, di beberapa bulan yang lalu. Ini untuk gambar pertama, boleh disaksikan di layar ya. Di sini ada kondisi perdarahan akut akibat sisa akar gigi seri atas yang nggak dicabut pada pasien perempuan. Beliau usianya 70 tahun dan pada saat datang itu kondisinya sudah berdarah-darah gitu tanpa diapa-apakan. Jadi belum diapa-apakan, ibu ini sudah datang dalam kondisi yang berdarah-darah. Jujur
ya serem ya Bapak Ibu ya. Nah dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa langsung aja melakukan tindakan. Jadi yang pertama waktu itu kami cek dulu tekanan darahnya. Waktu itu untuk cek tekanan darahnya itu pakai ini ya seperti sensor, jadi bukan yang seperti manual atau mungkin tensi manual atau tensi digital yang biasa kita punya di rumah. Tapi waktu itu saya ada di Puskesmas Kepanjen dan kebetulan pakai sensor. Itu untuk tekanan darah kan biasanya 120/80. 120 itu sistol, tekanan darah keluar dari jantung, kemudian 80-nya itu biasanya tekanan darah masuk ke jantung gitu ya, kalau saya tidak lupa ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Intinya tekanan darah sistol atau atasnya, nomor atasnya itu ibu ini itu sebesar 200 sampai diastol atau tekanan darah kembali ke jantungnya itu tidak diketahui sama alat tensinya itu, karena mungkin saking tingginya ya, dan kondisinya memang agak ya nggak terkontrol juga memang Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu beliau juga mengatakan kalau ini perdarahannya itu terjadi satu malam, bahkan sampai beliau kasih kresek gitu ya, dikreseki, jadi darahnya ngucur terus dikresek gitu. Terus yang kedua ini saya dapat gambar dari jurnal. Nah ini sering sekali terjadi, bahkan sampai hari ini saya juga banyak menemui kondisi seperti ini. Jadi pasien ini berusia 60 tahun, laki-laki, ada riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, lalu terdapat karies multiple atau banyak gigi yang berlubang dan kehilangan gigi. Nah ini siapa Bapak Ibu yang sudah banyak kehilangan giginya, ini ya harus dicoba untuk tetap dijaga ya kondisi giginya yang sudah tersisa maupun kondisi gusinya yang sudah tidak ada giginya ini. Nanti saya beritahu kenapa kok harus menjaga kondisi gusinya juga. Nah ini beliau mengalami abses ya, bengkak. Abses itu isinya nanah, jadi kayak istilahnya abses itu bengkak besar, dan ketika itu nanti dibuka, disobek, itu biasanya keluar nanahnya seperti itu. Dan beliau kebetulan juga mengalami riwayat hipertensi, tekanan darah tinggi, dimana kondisi seperti ini juga kita tidak bisa macam-macam ya Bapak Ibu ya, harus betul-betul hati-hati, harus betul-betul dengan banyak pemeriksaan dan pertimbangan, sehingga nanti setelah tindakan gak hanya sembuh tapi kondisinya juga stabil gitu. Lalu yang berikutnya ini juga saya mendapatkan satu kasus lagi, ini kasus yang sama ya Bapak Ibu ya. Kalau mungkin Bapak Ibu ingat, di sini banyak di sini ada pasien wanita datang ke IGD waktu itu, keluhannya bengkak di area pipi bawah sampai sulit membuka mulut dan disertai demam. Jadi harus rawat inap beliaunya pada saat itu. Dan ini kebetulan konsulan dari dokter spesialis THT. Seperti kita lihat dalam kondisi rongga mulutnya ya di slide ini, slide ke berapa ini? Slide kelima. Di slide kelima kondisi rongga mulutnya ada gigi yang hilang Bapak Ibu, ada gigi yang hilang, terus banyak karang gigi yang timbul di area gigi depan bawah. Nah apa ya, kalau seperti ini juga saya sampaikan sih dulu ya, kalau dengan kondisi yang seperti ini ya ndak heran sebetulnya bisa sampai seheboh ini, padahal hanya gigi berlubang, hanya gigi goyang, dan hanya kehilangan gigi satu aja gitu ya, tapi kok responnya bisa sebesar ini, seheboh ini, itu kira-kira kenapa gitu. Nah ya seperti itu ya Bapak Ibu ya, itu kira-kira kenapa ya, karena memang kondisinya rongga mulut juga kotor gitu loh Bapak Ibu ya. Di sini banyak karang giginya, kondisi di sini pasti lebih asam. Terus belum lagi ketika gigi ini sudah nggak punya gigi, mohon maaf, maksudnya ketika daerah gusi ini dia sudah kosong, tapi ada satu gigi yang masih tertinggal di belakangnya. Gigi yang tertinggal satu ini pasti tidak akan tidak akan bisa awet, istilahnya seperti itu. Jadi pasti lama-kelamaan dia akan goyang Bapak Ibu, dia lama-kelamaan akan goyang. Sementara yang tadi saya bilang, makan itu pasti juga setiap hari. Nah makanan itu pasti akan gampang nyelip, makanan itu pasti akan gampang nyelip di daerah sela-sela gigi yang sudah tinggal satu di belakang ini gitu. Jadi itu harus hati-hati ya Bapak Ibu ya, karena memang kalau kondisi seperti ini sebetulnya ya, kalau menurut keilmuannya ya harus pakai gigi palsu gitu ya. Bukan, gigi palsu itu bukan hanya untuk
estetika saja sebetulnya, tapi yaitu untuk fungsi mastikasi, lalu fungsi mastikasi atau pengunyahan, lalu yang berikutnya juga bagaimana caranya kita harus bisa mempertahankan gigi yang tersisa ini supaya dia juga tidak akan ada keluhan seperti itu. Lalu ya, ini salah satu kutipan yang saya dapatkan dari jurnal ya. Jadi untuk kompleksitas kasus kesehatan mulut serta penyakit sistemik dan penggunaan beberapa obat itu bisa membuat orang lanjut usia itu lebih rentan terhadap masalah kondisi kesehatan gigi dan mulut jika dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda, terlebih lagi pada mereka yang memiliki gangguan kognitif. Nah, seperti itu. Dan kondisi seperti ini ya wajar ya Bapak Ibu ya, namanya juga sudah usia. Jadi bagaimanapun juga caranya kita pinter-pinter harus merawat kondisi tubuh kita, terutama kondisi masalah gigi dan mulut gitu. Lalu yang berikutnya kita mau lihat kira-kira apa saja masalah yang sering ditemui oleh para lansia ini. Yang pertama yaitu penurunan gusi. Ini berkaitan erat sama kasus yang tadi ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya dibayangkan ya, satu gigi full rahang bawah seperti kondisi yang tadi, satu gigi full rahang bawah ketika mungkin dalam satu daerah giginya itu dia masih ada, tapi dalam sedaerah yang lainnya, jadi misalnya saya bayangkan dengan kanan dan kiri gitu ya, mungkin di daerah kiri itu giginya masih full, masih bagus, masih ada semuanya, tapi ternyata di gigi kanan ada tersisa satu gigi aja gitu. Nah dalam kondisi seperti itu kita harus hati-hati, kita harus waspada ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena dia tidak bisa menerima beban yang lebih besar, lebih banyak daripada di gigi sebelah kirinya gitu. Jadi pasti mungkin kita hanya tinggal menunggu waktu aja sampai gigi ini goyang. Selain itu juga gusi yang sudah tidak ada giginya itu pasti lama-kelamaan juga akan turun, karena memang dia sudah tidak ada lagi yang menahan gitu ya. Memang secara teori gigi ini ditahan sama gusi, sama tulang, sama tulang dan ditutupi oleh gusi. Tapi ketika gigi ini sudah dicabut, gigi ini sudah diambil dan tidak digantikan dengan gigi palsu, dengan gigi palsu lepasan atau mungkin gigi palsu cekat. Nah, itu yang Bapak Ibu harus waspada dan hati-hati, karena pasti nanti akan kondisi gusinya pasti akan menurun, karena tulangnya juga pasti akan menurun gitu. Jadi karena tidak ada supportnya lagi, karena tidak ada yang menahan tulang ini untuk stay di tempatnya, itu nanti pasti lama-kelamaan dia juga akan turun gitu. Penurunan gusi ini sama ya, berkaitan dengan kehilangan gigi Bapak Ibu ya, yang seperti tadi yang saya sudah bilang. Kalau nanti kondisi giginya tidak dirawat, kondisi giginya yang mungkin tadi tinggal beberapa saja itu nanti tidak dirawat, tidak digantikan dengan gigi palsu, itu masih lama-kelamaan itu pasti akan merotoli semua Bapak Ibu. Dan itu ya memang seperti itu kondisinya. Makanya untuk pasien yang sudah lanjut usia sebenarnya saya tetap sarankan untuk menggunakan gigi palsu apapun itu, mau gigi palsu lepasan, mau gigi palsu cekat, semuanya oke, semuanya baik gitu ya. Lalu oh ya, itu yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu yang banyak menanyakan ke saya ya, mungkin setelah pertemuan terakhir, kira-kira bagusnya gigi cekat, gigi tiruan cekat atau gigi tiruan yang bisa dilepas pasang. Itu tergantung dengan kondisinya Bapak Ibu. Jadi ada yang bisa dilakukan pemasangan gigi palsu cekat, ada juga yang gigi palsu lepasan gitu. Kalau mungkin yang mau yang lebih ekonomis, lebih murah, pasti saya akan lebih menyarankan gigi palsu lepasan yang bahannya itu betul-betul rigid, bahannya itu betul-betul keras, kuat. Nah itu bisa dilakukan pada kondisi tertentu aja gitu. Lalu kalau misalnya mau yang cekat, oh saya nggak mau pasang gigi palsu yang lepas pasang karena mungkin repot, harus nyuci juga, harus istilahnya kayak mungkin perawatannya double gitulah ya, itu juga nggak masalah. Untuk gigi palsu cekat itu juga harus tetap dilihat dulu kondisinya, antara bisa dengan gigi tiruan jembatan. Gigi tiruan jembatan itu yang mungkin Bapak Ibu tahu, jadi seperti satu giginya ini mengorbankan gigi yang lain untuk bisa menjadi pegangan giginya yang hilang itu tadi, atau mungkin bisa juga dengan gigi palsu implan itu. Nah itu juga implan itu juga punya resiko sendiri. Jadi ketika Bapak Ibu mau masang implan, itu memang sebenarnya pilihan yang paling bagus, pilihan terbaik gitu ya, karena memang dia istilahnya kayak dibor di tulangnya, sehingga
dia mempertahankan tulangnya ini supaya dia bisa kuat, bisa benar-benar kuat, jadi nggak akan turun. Mungkin bisa turun, cuma frekuensi atau mungkin istilahnya durasinya untuk dia bisa turun itu pasti akan ditunda lebih lama lagi gitu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu berkenan pakai ini gigi palsu cekat dengan menggunakan implan, itu juga bisa. Tapi ya itu kekurangannya pasti harganya mahal dan masih butuh istilahnya seperti evaluasi. Jadi setelah implan itu ditanam di dalam gigi, di dalam gusi, di dalam gusi itu biasanya perlu sekitar 3 bulanan untuk evaluasi dulu, dilihat dulu apakah respon tulangnya baik atau tidak. Setelah diperiksa, oh sekiranya baik respon tulangnya, itu baru dipasang mahkotanya gitu. Lalu yang berikutnya, ini ada masalah lain yang mungkin biasa sering ditemukan oleh kaum lansia, yaitu giginya aus dan rahangnya berbunyi gitu. Ya, biasanya kalau misalnya masih muda atau mungkin kebiasaan dari muda itu kalau tidur itu suka bunyi kayak geret-geret gitu ya. Nah, kondisi seperti ini tuh biasanya dipengaruhi oleh stres. Bisa, jangan banyak pikiran ya Bapak Ibu ya, karena kok banyak pikiran ya seperti ini giginya jadi ikut aus karena biasanya kalau orang yang stres itu maksudnya saya lebih banyak melihat kalau orang yang mungkin lagi banyak pikiran atau mungkin stres dan lain sebagainya itu biasanya tidurnya bunyi. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya itu respon stres tiap orang, jadi beda-beda respon stresnya. Salah satunya itu bisa kayak tiba-tiba waktu tidur bunyi-bunyi atau gimana. Nah seperti itu sih. Lalu yang berikutnya, rahangnya bunyi. Rahangnya bunyi ini juga bisa berkaitan dengan kondisi kehilangan gigi gitu ya. Semakin giginya tuh banyak yang hilang, rahang ini istilahnya kayak nggak bisa betul-betul merekat dengan sendinya gitu, karena memang beban kunyah yang diterima itu pasti akan berbeda. Jadi kayak istilahnya mungkin saya bayangkan gigi manusia kan normalnya ada sekitar 32 gigi. Untuk yang bawah sendiri itu sekitar 16 kalau nggak salah ya. Iya, oke. Sekitar 16 gigi. Nah, kalau misalnya yang bawah 16, yang atas cuma 10, kira-kira gimana Bapak Ibu? Pastikan yang 10 ini kan menerima beban lebih banyak gitu ya daripada gigi yang ber-16 ini. Jadi istilahnya kayak dia dilawan sendiri sama temennya, dan kondisi seperti itu agak kurang bagus. Sehingga akhirnya salah satu efek sampingnya itu adalah rahangnya suka berbunyi gitu ya. Lalu ya ini untuk animasinya mungkin dari yang saya ceritakan tadi bisa dilihat di sini terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Itu tadi untuk animasinya. Yaitu tadi kalau bisa ya Bapak Ibu ya, mungkin yang sudah Bapak Ibu yang sudah tidak punya gigi, kalau bisa digantikan sama gigi palsu gitu ya. Oke, yang berikutnya ini adalah kondisi bibir yang kering, kondisi bibir kering. Nah, kalau sudah sepuh ya Bapak Ibu, biasanya kondisi rongga mulut itu pasti akan lebih kering dikarenakan memang produksi air liur itu pasti juga akan menurun. Jadi semakin kita bertambah usia, itu tadi ya tulangnya pasti akan semakin turun, terus kemudian air ludahnya produksinya juga akan semakin sedikit. Itu sehingga mengakibatkan bibirnya kering. Solusinya bagaimana? Harus banyak minum gitu. Harus banyak hidrasi, harus banyak minum, makan minuman tetap harus yang bernutrisi. Gitu ya Bapak Ibu. Lalu ya ini bagaimana cara menanganinya untuk pencegahan. Yang jelas sikat gigi rutin sebanyak 2 kali sehari. Loh, gigi saya kok tinggal 3, tinggal 2, masa perlu sikat gigi? Perlu ya Bapak Ibu ya. Selagi masih punya gigi tetap harus perlu. Orang yang nggak punya gigi pun tetap harus sikat gigi, tetap harus membersihkan rongga mulutnya lah. Kalau sudah tidak ada giginya sama sekali ya apa yang mau disikat? Masih bisa dibersihkan. Caranya gimana? Pakai serbet atau mungkin kalau Bapak Ibu nyetok kasa di rumah ya, mungkin bisa kembali seperti bayi lagi. Jadi kayak gusinya itu dibersihkan dengan menggunakan air dan juga air hangat ya, dengan juga kasanya nanti dibebet di jari gitu, selalu nanti dibersihkan seperti kita menyikat gigi gitu Pak. Itu kalau mungkin Bapak Ibu yang sudah tidak punya gigi sama sekali. Nah, sementara yang masih punya gigi, mau giginya tinggal 1, mau tinggal 2, mau tinggal 3 ya Bapak Ibu ya, kalau bisa ya tetap menyikat gigi secara rutin 2 kali sehari. Lalu yang berikutnya, mengonsumsi makanan yang bergizi. Terapkan juga lifestyle yang baik,
Lalu yang berikutnya tetap datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali, dicek ya Bapak Ibu kira-kira Bapak Ibu ini membutuhkan perawatan yang seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, ini berikutnya mungkin sebagian dari portofolio saya yang sudah saya kerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini banyak pada kondisi beberapa kondisi yang saya dapatkan dari pasien yang sudah lanjut usia. Yang pertama ini waktu itu karang giginya lumayan banyak ya Bapak Ibu ya. Ini kalau bisa jangan ditiru Bapak Ibu ya. Semakin karang giginya itu menumpuk, semakin gusinya akan turun, semakin tulangnya juga akan turun. Nanti kalau lama-lama dibiarin ini nanti giginya bisa goyang semua. Jadi walaupun sudah tua, tetap harus membersihkan karang gigi secara rutin. Bukan karena semata-mata karena supaya kelihatan bagus, kelihatan indah aja dilihat jadi bersih gitu ya, tapi karena kita juga perlu menjaga yang namanya kondisi kesehatan gusi dan juga tulangnya itu, karena sayang ya nanti giginya jadi goyang semua kalau nggak dibersihkan karang giginya. Kedua, tambal gigi juga kalau bisa ya tetap harus dilakukan. Mungkin ada gigi yang bolong sedikit, bolong banyak, kalau bisa tetap dilakukan perawatan tambal gigi. Lalu yang berikutnya gigi palsu, itu tadi yang banyak saya sarankan untuk pasien yang sudah lanjut usia. Karena apa? Yaitu karena tadi kita harus menjaga fungsi pengunyahan, mastikasi, estetika itu sebenarnya nomor terakhir ya Bapak Ibu ya. Lalu yang berikutnya adalah kita menjaga kondisi kesehatan sendi kita, sendi yang ada di daerah sini gitu. Ini namanya sendi temporomandibular gitu ya, kalau bisa bahasa kerennya itu sendi temporomandibular. Tapi kalau mau dipersingkat intinya sendi yang di dekatnya, di depannya telinga sini gitu ya. Kita harus menjaga kondisi kesehatan sendinya ini supaya tidak pegel-pegel gitu ya, supaya lebih enak ketika kita lagi makan atau minum gitu. Oke, mungkin begitu saja dari saya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, boleh sekiranya mau dititipkan atau mungkin WA saya secara langsung juga boleh. Terima kasih untuk kesempatannya sekali lagi. Semoga kita bisa ketemu kembali ya secara langsung. Nanti boleh juga kalau mau bertanya secara langsung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.